Gagal bayar di aplikasi Evoji sekitar 25 juta. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya ingin update lagi atau berbagi informasi lagi tentang seputar gagal bayar di aplikasi Evoji. Nah, buat teman-teman yang saat ini penasaran seperti apa resiko misalkan gagal bayar, telat bayar di aplikasi Evoji, kalian simak video ini sampai selesai, jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi Evoji. Di sini teman-teman, saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, enggak ya. Di sini saya cuma berbagi pengalaman saja tentang seputar gagal bayar di pinjaman online, yaitu Evoji. Masalah gagal bayar itu tergantung teman-teman. Di sini saya cuma berbagi sesuai pengalaman ya, agar teman-teman yang telat bayar, yang gagal bayar itu tahu seperti ini loh resikonya. Oke, di sini untuk cicilan yang pertama ya teman-teman. Untuk cicilan yang pertama ini 11.200.000 sudah telat ya, tanggal 25 bulan 6 2024 ya. Jadi ini sudah sekitar hampir 1 tahun lah ya tidak dibayar. 11.200.000. Untuk pembayaran yang kedua 5.200.000 ya, sama. Kemudian yang ketiga 9 juta. Jadi total 3 cicilan atau 3 pembayaran ini sekitar 25 juta teman-teman. Ya, jadi lumayan ya. Sebenarnya untuk pinjaman awal ini kisaran 11 juta atau 12 juta kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, Bang, ini berapa kok sampai jadi 25 juta? Seingat saya itu sekitar 12 juta ya. Teman-teman bisa cek video-video saya tentang aplikasi Evoji ini. Karena untuk aplikasi ini selalu saya update, mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sekarang selalu saya update. Ini mencapai 25 juta plus bunga, seperti itu ya. Plus bunga atau denda. Oke, untuk resiko yang pertama kalau teman-teman nggak bayar di aplikasi Evoji, yang pertama-tama teman-teman sudah pasti teman-teman dihubungi atau diingatkan lah seperti itu ya. Misalkan kalian mau telat kurang 1 hari atau 2 hari, kalian sudah di WA, di telepon, biasanya seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau teman-teman sudah lewat 2 hari atau 1 minggu, biasanya ada semacam teror. Ya teror itu nakut-nakuti teman-teman. Karena kebanyakan pinjaman online kalau telat bayar itu biasanya memang dari pihak penagih itu meneror. Nakut-nakuti dengan cara-cara ya, ada yang diancam sebar data mau disalahgunakan. Bahkan telepon 1 hari bisa sampai 10 kali, 20 kali. Nah, seperti itu. Jadi beda-beda. Intinya kalau teman-teman telat bayar itu seperti itu. Di telepon, di WA, bahkan di WA biasanya ada sampai 5 kali, bahkan 10 kali. Kayak gitulah ya, dengan cara-cara mereka. Nah, jadi buat teman-teman yang telat bayar, seperti itu resikonya teman-teman. Nah, pertanyaan dari teman-teman, Bang, aplikasi Evoji apakah sebar data? Jawabannya nggak ada sebar data. Kalaupun teman-teman dapat WA, dapat pesan dari pihak penagih, kalau Anda masih belum bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebar. Kontak-kontak akan dihubungi. Nah, itu sebuah teror teman-teman. Jadi buat teman-teman abaikan saja, nggak usah digubris ya, nggak usah dibalas. Kalau teman-teman mau balas ya boleh-boleh aja gitu. Intinya kalau teman-teman panik, gak usah dibalas, gak usah direspon lah ya, diamin aja, itu aman. Cuman apa ya, gertak-gertak aja seperti itu loh. Jadi buat teman-teman yang telat bayar dimanapun kalian berada, itu resiko telat bayar itu yang pasti diteror ya, ditakut-takuti dengan cara-cara sebar data mau disalahgunakan, mau dihubungi kontak-kontak. Sebenarnya itu hanya gertakan loh teman-teman. Jadi nggak sampai terjadi beneran ya, data kalian disebar atau kontak-kontak kalian dihubungi, nggak sampai ya, seperti itu. Karena semua subscriber saya yang gagal bayar itu banyak yang sharing sama saya untuk aplikasi Evoji, sejauh ini nggak ada sebar data ya. Jadi cuman gertak-gertak aja. Kemudian untuk DC lapangan ya teman-teman, ini sejauh keterlambatan hampir 1 tahun dengan nominal hampir 25 juta, ini belum ada yang namanya DC. Ya, DC lapangan belum ada. Misalkan teman-teman bertanya, Bang, di tahun 2025 aplikasi Evoji apakah ada DC lapangannya? Belum ada.
Lah abang kok tahu? Karena banyak subscriber saya yang sharing sama saya, itu nggak ada yang didatangi. Ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan hampir 1 tahun juga ada. Itu nggak ada yang didatangi. Padahal sudah sering dapat WA katanya DC mau datang. Tim kolektor mau jemput dana, itu sering banget. Tapi nyatanya nggak ada yang datang. Sama, gertak-gertak aja teman-teman. Ya, jadi resiko telat bayar di pinjaman online Evoji seperti itu. Sejauh ini masih aman, tidak ada sebar data ataupun DC lapangan ya. Ini salah satu contoh tagihan 25 juta sampai sekarang aman-aman saja. Tapi pas waktu telat 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu sering dapat WA katanya DC mau datang. Itu sering banget. Tapi ya nggak datang-datang gitu loh. Jadi intinya kalian ditakut-takuti seperti itu teman-teman. Ya. Sudah jelas ya, misalkan teman-teman masih kurang jelas, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar, pasti nanti saya balas. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.